Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini yang akan kita pelajari adalah pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Dan tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat mengurai dan menjelaskan tentang najis dan hadas kecil serta cara mensucikannya. Namun, marilah kita mulai belajar kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, mari kita perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat tersebut, kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus senantiasa bersuci. Apa sih yang dimaksud dengan bersuci? Suci artinya bersih. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran itu disebut dengan hadas dan najis. Hadas artinya keadaan tidak suci sehingga seseorang tersebut tidak boleh sholat. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil yaitu yang pertama buang air atau kencing, buang angin atau kentut, dan hal-hal yang membatalkan wudhu lainnya. Sedangkan contoh hadas besar yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi atau haid bagi perempuan. Selanjutnya adalah pengertian dari najis. Najis artinya kotoran yang dianggap menyebabkan ibadah tidak sah. Jadi, harus dibersihkan dahulu sebelum beribadah. Semua najis itu kotor, tetapi tidak semua kotoran itu adalah najis. Ada hal kotor yang tidak bisa dianggap najis. Oleh karenanya, kita akan membahas pembagian dari najis. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mughaladhoh atau najis berat. Najis mukhafafah atau najis ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain minum air susu ibu atau ASI. Cara mensucikannya, yaitu cukup menyiram najis itu dengan air suci. Yang kedua, najis mutawasito atau najis ringan. Contohnya air kencing, nanah, darah, kotoran manusia, kotoran hewan. Cara mensucikannya dengan membasuh najis itu dengan air suci dan menggosoknya sampai hilang rasa bau, rasa, dan warnanya. Najis mughaladhoh, contohnya yaitu najis anjing, najis babi, ini juga termasuk air liur maupun kotorannya. Cara mensucikannya, membasuh najis itu dengan air suci 7 kali dan salah satu diantaranya dicampur dengan debu. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus disucikan? Yang pertama yaitu badan kita. Badan kita harus bersih dan suci. Yang kedua, pakaian kita juga harus bersih dan suci. Dan yang ketiga adalah tempat sholatnya. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya kita lakukan ketika beribadah saja, tetapi harus kita terapkan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana cara mensucikan atau membersihkan badan? Yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi, kita akan membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan dari hadas besar. Dengan mandi, kita bisa bersih dan juga sehat. Cara yang kedua adalah dengan istinja atau cebok.
Cebok atau istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok atau istinja dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah apa yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kebersihan dan kesucian kita, agar ibadah kita diterima dan hidup kita selalu sehat. Sekian dari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.